Halo guys, ini adalah video lanjutan dari part 1 tentang Salim Group. Kalau belum nonton, bisa nonton di link di atas dulu ya. Jadi, di video sebelumnya, kita sudah membahas banyaknya bisnis Salim Group di bawah kepemimpinan Om Lim. Mulai dari Bugasari yang memonopoli terigu, hingga mie instan dan semen. Nah, Indosemen sendiri sempat memiliki bisnis tambang batu bara, yaitu Indo Tambang Raya Megah atau yang teman-teman tahu berkode ITMG. Jangan-jangan ada juga yang holdernya ITMG nih di sini. Namun, sekarang bisnis itu sudah tidak dimiliki oleh Salim Group. Loh kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Salah satu bisnis Salim Group yang terbesar dan paling berharga adalah bank. Di tahun 50-an di Semarang, Om Lim membeli sebuah perusahaan tekstil kecil yang memiliki izin sebagai sebuah bank. Di masa itu, hal ini merupakan hal yang biasa saja dan lumrah. Om Lim pun mengubah nama perusahaan itu menjadi Bank Sentral Asia dan memindahkannya ke Jakarta. Saham di BCA pun dibagi-bagi kepada keluarga Pak Harto. Tapi hingga 1975, BCA tetaplah sebuah bank kecil yang tidak berkembang. Lalu datanglah Pak Mokhtar Riyadi merevolusi BCA. Pak Mokhtar terkenal dengan sebutan The Magic Man of Bank Marketing. Setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan Bank Buana dan membawa Panin Bank menjadi bank terbesar di Indonesia. Tapi Pak Mokhtar sering cekcok itu dengan pendiri Panin. Om Lim yang menyadari peluang ini membujuk Pak Mokhtar untuk bergabung ke BCA dan memberikan 17,5% saham BCA kepadanya. Dan akhirnya Pak Mokhtar pun bergabung. Untuk menumbuhkan BCA, Pak Mokhtar menyasar bisnis-bisnis yang sudah dijalankan oleh Om Lim, seperti Bugasari dan semen. Bisnis-bisnis ini pun mengurus seluruh urusan perbankan dari BCA. Nah, dengan dana pihak ketiga yang besar dari kerajaan bisnis Om Lim, BCA mulai berbenah, menggunakan komputer, memperluas jaringan ATM di seluruh Indonesia, dan BCA menjadi salah satu bank yang memperkenalkan kredit card untuk pertama kali, serta melakukan cross-selling produk-produk keuangan seperti asuransi kepada nasabahnya. BCA pun tumbuh dari 12,8 miliar menjadi 5 triliun di masa kepemimpinan Pak Mokhtar. Pak Mokhtar akhirnya mengundurkan diri, meninggalkan BCA dan mendirikan Lipo Bank. Turunnya harga minyak di awal 80-an membuat ekonomi Indonesia guncang. Sebagai responsnya, di tahun 85, pemerintah menerbitkan kebijakan baru agar ekspor dan impor semakin mudah, termasuk pemangkasan cukai, menurunkan tarif, mengubah mekanisme pajak, dan seterusnya. Hal ini cukup berhasil, di mana ekonomi Indonesia mulai beralih dari pendapatan migas menjadi pendapatan non-migas hingga tahun 94. Di tahun 94, ekspor non-migas tiba-tiba turun. Investasi asing berhenti mengalir ke Indonesia. Ternyata ini akibat China yang mulai membuka diri terhadap dunia. Jepang yang saat itu merupakan salah satu partner investasi Indonesia mulai beralih ke China. Atas kejadian ini, pemerintah Indonesia kembali menerbitkan kebijakan baru yang lebih mempermudah investasi asing dan menghilangkan limit terhadap Foreign Direct Investment atau FDI. Hal ini cukup berhasil menopang pertumbuhan Indonesia sebesar 8% per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Salim Group berada pada masa-masa terbaik pertumbuhannya selama periode ini. Investasi dan ekspansi yang dilakukannya mampu menumbuhkan Salim Group sebesar 40-50% per tahun. Beberapa sumber bahkan mencatat Salim Group memiliki total pendapatan 22,8 miliar dolar di tahun 96. Angka ini setara dengan 4% dari total GDP di Indonesia. Pada tahun 97, kekayaan Om Lim berkisar 4 miliar dolar dan menjadi orang terkaya nomor 68 di dunia menurut Forbes. Di balik pertumbuhan Indonesia yang luar biasa, ada hal yang cukup mengkhawatirkan. Ini dikarenakan FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi asing yang masuk merupakan utang jangka pendek yang mengincar low risk return. Kebanyakan FDI yang masuk diinvestasikan pada proyek infrastruktur dan real estate. Utang Indonesia naik 2 kali lipat dalam 7 tahun. Tapi perbankan di Indonesia termasuk BCA milik Salim Group berada pada kondisi yang baik-baik saja. Meskipun BCA menghadapi kompetisi dan ekspansi besar-besaran kompetitornya akibat Pakto 88. Pakto 88 adalah sebuah polisi yang memudahkan pendirian dan ekspansi bank pada saat itu. Di pertengahan tahun 97, Thailand Baht turun. Mungkin teman-teman tahu tentang kisah spekulan bernama George Soros yang melakukan short selling dan menghabiskan cadangan devisa Thailand. Awalnya, fundamental Indonesia yang jauh lebih kuat dari Thailand tidak terlalu terpengaruh kondisi ini. Tapi investor asing yang khawatir menarik investasinya dari berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Indonesia yang selama ini ekonomi ditopang oleh FDI mendadak berada pada situasi yang buruk karena penjualan besar-besaran investor asing. Akibatnya, dolar naik hingga 7 kali lipat terhadap rupiah. Penurunan rupiah mempengaruhi banyak bank di Indonesia. Mendadak, utang dolar mereka menjadi naik karena kurs yang melemah di Desember 97. Apalagi jika utang tersebut adalah utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam setahun. Ternyata 20 miliar dolar harus dilunasi dalam setahun. Nah, Pakto 88 yang mempermudah pembukaan bank dan ekspansi bank membuat banyak sekali bank-bank baru yang bermunculan. Tapi, bank-bank baru yang ekspansinya dibiayai dengan hutang dolar ataupun debitur yang mendadak tidak mampu bayar karena kondisi krisis membuat kredit macet melonjak.
atau NPL menunjang. Nah, bank baru ini pun harus kolaps satu persatu. Oktober 1957, 16 bank kolaps dan bank yang masih berdiri diras oleh nasabahnya, termasuk BCA. RAS adalah penarikan dana tabungan oleh nasabah. Jika RAS dilakukan, maka bank akan kehilangan uang. Nah, rumor beredar bahwa Om Lim telah meninggal. Hal ini memperparah ketakutan masyarakat dan BCA diras oleh nasabahnya sebesar 500 miliar. Tapi Om Lim menepis isu ini dengan muncul ke publik. Tapi tidak lama kemudian BCA tetap diras. Sebuah bank bisa kolaps jika nasabah terus-menerus menarik duitnya. Akhirnya, IMF turun tangan di tahun 97 dan melakukan bailout 33 miliar dolar kepada Indonesia. Tentu saja, dana talangan ini tidak gratis dan dipenuhi dengan berbagai syarat yang ketat. Misalnya saja pemotongan subsidi dari anggaran pemerintah terhadap kebutuhan dasar, menghilangkan monopoli negara dan swasta terhadap beberapa sektor, dan pembukaan akses terhadap investasi asing yang lebih besar. Akibat syarat ini, yang mana cukup kontroversial, menggulingkan kepemimpinan Pak Harto di tahun 98 karena harga bahan pokok yang melambung. Di tahun 97, ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,6%, tapi di tahun 98, ekonomi Indonesia turun 13%. 1,8 juta pekerja formal kehilangan pekerjaannya akibat PHK, diperparah karena inflasi dan harga bahan pokok naik karena lemahnya nilai tukar. BCA saat itu berada di ambang kebangkrutan. Selain itu, ternyata banyak kredit bermasalah yang dikucurkan ke dalam Salim Group sendiri. Istilahnya insider lending. Pemerintah tidak ingin BCA bangkrut karena akan merembet kemana-mana. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan bailout terhadap BCA dan kepemilikan Salim Group terdilusi menjadi hanya 7,2%. Salim Group dan pemerintah menyepakati perjanjian untuk menyerahkan 100 perusahaan di bawah Salim Group seperti Indosemen, ITMG, BCA, hingga Indomobil. Salim Group hanya mampu menyelamatkan aset krusialnya, yaitu Indofood, dengan tetap menggenggam 50,1% saham. Nah, ternyata kedekatan Om Lim dengan Pak Harto itu membantu Om Lim membangun Salim Group hingga menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia. Tapi kedekatan dengan Pak Harto jugalah yang nyaris menghabisi Salim Group. Meskipun menghadapi tekanan begitu berat dan aset-asetnya dipreteli, Salim Group tetap mampu bertahan di tanah air. Indofood, satu-satunya perusahaan yang mampu diselamatkan, ternyata tumbuh pesat. Salim Group kini kembali ekspansi ke berbagai bidang, mulai dari perkebunan kelapa sawit, restoran, teknologi, tambang batubara, minyak dan gas, hingga properti. Banyak dari perusahaannya sudah IPO dan bisa dimiliki publik di Bursa Efek Indonesia. Jadi itulah kisah jatuh bangun yang sangat dramatis dari Salim Group. Thank you semua sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey.